Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Setiawan dari Teknik Sipil A 2017 Universitas Perjuangan. Yang saya hormati Bapak Farhan selaku dosen pada mata kuliah Andalin. Untuk di sini saya akan memaparkan hasil survei saya di Jalan Kiai Haji Zainal Mustafa ke Jalan Padayungan. Untuk lokasi survei bisa dilihat di layar sebelah kiri. Untuk site plan ini yang digunakan di Hajat untuk pembangunan SPBU. Profil pengembang untuk nama perusahaan ini bernama PT Bina Utama Sejahtera Sejati dengan luas lokasi 2056 meter persegi. Untuk lanjut ke profil rencana pembangunan, stasiun pengisian bahan bakar umum merupakan prasarana umum yang disediakan oleh PT Pertamina untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar. Berikut ini merupakan sarana dan prasarana yang harus ada, itu 1. Sarana pemadam kebakaran dengan sesuai dengan pedoman PT Pertamina. Sarana perlindungan lingkungan, instalasi sumur pantau, sistem keamanan, dan sistem pencahayaan. Untuk jenis dan kapasitas yang digunakan yaitu 1. Ada Pertamax, Dextalite, dan Pertalite. Kapasitas luas yang terdampak. Waktu pelaksanaan survei data primer dilaksanakan pada Kamis 17 Desember 2020 pukul 6 pagi sampai 6 sore dengan kapasitas dasar tipe jalan 4/2D dengan lebar per lajur 4 meter dengan hambatan samping sebenarnya S. Lanjut, untuk periode sibuk pada jalan Hajat menuju Padayungan, pada grafik menunjukkan bahwa periode jam sibuk di ruas jalan Hajat ke arah Padayungan jatuh pada pukul 8 pagi sampai 9 pagi. Untuk siang dari jam 10.15 sampai 11.15, sedangkan untuk jam sibuk sore jatuh 14.45 sampai 15.45. Untuk data ini digunakan dengan perhitungan data survei lalu lintas kecepatan. Untuk split distribution dari Padayungan Hajat memiliki 45%, Hajat Padayungan 55%. Untuk sepeda motor dan kendaraan berat, untuk kendaraan berat 30%, sedangkan untuk sepeda motor kendaraan ringan 70%. Untuk kecepatan bebas, untuk menghitung hasil dari kecepatan bebas ini hasil dari perkalian dari 0,9 penyesuaian hambatan samping dikali dengan penyesuaian ukuran kota dan kecepatan bebas dikali dengan penyesuaian lebar. Ini itu ditambahkan hasil dari penyesuaian hambatan ditambah ke kecepatan bebas dengan hasil kecepatan arus bebas 52,127 km/jam. Untuk fluktuasi volume lalu lintas pada jam puncak pagi itu jam 7.45 sebanyak 557 cm per jam. Pada siang dari jam 2 sampai jam 3 sebanyak 646, dan untuk sore dari jam 5 sampai jam 6 sebanyak 714 cm per jam. Untuk kecepatan aktual hasil speed radar memiliki rata-rata 68,10 dengan tingkat kinerja ruas jalan yang terdampak dengan level B dari Hajat Padayungan sampai begitu pula dari Padayungan sampai Hajat. Untuk gangguan kelancaran lalu lintas memiliki beberapa poin akibat mobilisasi tenaga kerja tahap konstruksi, mobilisasi peralatan dan material, gangguan kelancaran lalu lintas akibat parkir di badan jalan sering terjadi, dan gangguan kelancaran lalu lintas akibat tundaan di pintu masuk keluar pada tahap konstruksi. Untuk analisis sirkulasi internal memiliki satu pintu masuk dan satu pintu keluar dengan lebar 11 meter. Lanjut, untuk rekomendasi penanganan dampak, itu dampak dengan gangguan kelancaran lalu lintas, kerusakan kekerasan jalan, konflik arus lalu lintas, rawan kecelakaan lalu lintas. Untuk mengantisipasinya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pengangkutan keluar masuk material menghindari jam sibuk lalu lintas, menempatkan petugas satpam atau pengatur lalu lintas di pintu masuk,
Sebelum truk meninggalkan harus truk masuk dulu ke washing platform untuk dibersihkan bagian kendaraan yang agar tidak bertebaran di jalan, memberikan pengarahan, penempatan rambu peringatan pada depan proyek. Untuk kesimpulan dari hasil paparan saya, di ruas jalan Kiai Haji Zainal Mustafa ke Padayungan mempunyai pengaruh terhadap lalu lintas kawasan sekitarnya dan secara langsung akan memberikan dampak terhadap kinerja lalu lintas. Untuk hasil analisis yang dilakukan oleh tim 1 membuktikan bahwa dampak yang ada tidak sampai menurunkan tingkat pelayanan level of service lalu lintas secara signifikan. Setelah dilakukan analisis pada tahap operasional stasiun bahan bakar, memiliki visi rasionya menjadi 0,417 dengan tingkat pelayanan jalan tetap B, dan Padayungan Hajet memiliki visi rasio 0,459 dengan tingkat pelayanan jalan tetap. Sedangkan analisis yang dilakukan pada 5 tahun setelah beroperasi, tingkat pelayanan jalan ruas Hajet Padayungan menjadi 0,420 dengan level B, dan jalan Padayungan Hajet menjadi 0,430 dengan level B. Itu perlu implementasi manajemen rekayasa lalu lintas agar tidak terjadi penurunan tingkat pelayanan jalan. Untuk beberapa saran perlu koordinasi kepada pihak yang baik antara Dinas Perhubungan, Dinas PU, Polres, dan pemerintah Kota Tasikmalaya. Perlunya pengawasan dan evaluasi unjuk kerja lalu lintas kawasan setelah stasiun pengisian bahan bakar umum mencapai operasi yang optimal. Analisis dampak lalu lintas ini dilakukan prediksi 5 tahun. Perlunya penerapan usulan dampak lalu lintas yang telah dikaji. Demikian paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.